Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1337. Terlahir untuk menghadapi bencana, Kaisar Fan Zhao berjalan perlahan mendekat. Dia mengenakan jubah merah, dan aura jahat yang mengerikan mengalir di sekujur tubuhnya. Aura itu tampaknya terkondensasi dari darah. Saat mengalir, aura jahat langit dan bumi melonjak dan bergulung-gulung seperti air pasang, yang amat menakutkan. Dan di bawah kakinya, tanah mulai berubah menjadi merah darah dengan cepat, dan menyebar ke sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan niat pedang mengerikan yang terpancar dari Ye Guan tidak dapat menahan kekuatan jahat yang mengerikan ini, dan terpaksa mundur. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat klan kekaisaran di tembok kota semuanya terkejut. Apakah kedua orang ini benar-benar berasal dari peradaban dunia lain? Diling menatap Kaisar Fan Zhao yang berjalan perlahan di bawah tembok kota. Ekspresinya sangat serius. Setelah wanita ini muncul, dia menciptakan rasa penindasan yang mengerikan bagi semua orang di dunia. Aura ini sungguh mengerikan. Ketika dia melihat Kaisar Fan Zhao lagi, mata Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Ling Xiao, Tian Chen, kakak ketiga, dendam baru dan lama akan terbalaskan hari ini. Ledakan, mata Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi lautan darah. Kolom darah menyembur dari tubuhnya ke langit, seketika mengubah area di mana dia berada menjadi lautan darah yang besar. Garis keturunan yang gila. Dengan munculnya garis keturunan gila, aura Ye Guan sendiri tiba-tiba melonjak lagi. Namun, ketika semua orang terkejut, kekuatan darah yang mengerikan tiba-tiba muncul dalam tubuh Ye Guan. Darah fana, kekuatan dua garis keturunan melanda surga. Dan dengan munculnya dua kekuatan garis keturunan, aura Ye Guan sekarang mampu bersaing dengan aura jahat Kaisar Fan Zhao. Di tembok kota kekaisaran, semua orang kuat dari klan kekaisaran terkejut. Mereka sebenarnya memiliki dua kekuatan darah khusus. Terlebih lagi, kedua kekuatan darah ini sangat mengerikan. Sebagai keluarga kekaisaran, garis keturunan mereka sebenarnya cukup istimewa. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, garis keturunan ini semakin melemah. Lagi pula, bagi keluarga kekaisaran seperti mereka, jika tidak ada kaisar baru yang muncul, garis keturunan akan semakin melemah setelah diwariskan dari generasi ke generasi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan akan lenyap sepenuhnya. Melihat dua garis keturunan Ye Guan yang mengerikan saat ini, semua orang kuat dari klan kekaisaran sangat terkejut, karena garis keturunan Ye Guan jelas jauh lebih kuat daripada garis keturunan kekaisaran mereka. Sang pemimpin, Diling, menatap Ye Guan dan sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Di bawah, Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan dengan tenang. Setelah Ye Guan mengaktifkan dua garis keturunan khusus, auranya meroket liar, tetapi tidak ada aura yang bisa mendekatinya. Berdengung, pada saat itu, terdengar suara pedang. Lautan darah dan cahaya pedang merobek lapangan. Dengan berkah dari dua kekuatan garis keturunan, Ye Guan juga secara langsung mengaktifkan niat pedang tak terkalahkannya sendiri. Dapat dikatakan dia telah memberikan segalanya. Menghadapi wanita di depannya, tentu saja dia tidak akan menunjukkan belas kasihan atau penghinaan. Ketika pedang itu diayunkan, kekuatan pedang yang dahsyat benar-benar mencekik semua orang kuat dari klan kekaisaran di medan perang. Seolah merasa terancam, semua rune di tembok kota kekaisaran diaktifkan pada saat ini. Cahaya suci rune melindungi seluruh kota kekaisaran seperti perisai.
tetapi kekuatan pedang masih terlalu kuat, dan seluruh kota mulai bergetar hebat. Di kejauhan, pedang Ye Guan telah mencapai Kaisar Fan Zhao. Menghadapi pedang yang mengejutkan ini, tidak ada fluktuasi di mata Kaisar Fan Zhao. Dia mengulurkan jarinya, lalu mengetuknya pelan. Dalam sekejap, pedang Ye Guan terhenti di tempatnya saat masih setengah kaki darinya. Niat pedang, kekuatan garis keturunan yang gila, kekuatan darah fana, kekuatan jahat, beberapa kekuatan sedang dengan gila-gilaan mencekik mereka berdua di daerah tempat mereka berada, terutama garis keturunan gila Ye Guan, yang saling melahap satu sama lain dengan kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao. Ruang dan waktu wilayah kekaisaran sangat padat, tetapi pada saat ini, area tempat Kaisar Fan Zhao dan Ye Guan berada telah berubah menjadi abu, dan ruang dan waktu ini tidak dapat lagi menahan kekuatan keduanya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Nan, kepala klan Kaisar, perlahan mengepalkan tangannya. Wajahnya tampak jelek sekali. Dia tidak menyangka bahwa monster seperti itu akan muncul di peradaban seberang. Orang semacam ini terlalu menentang kehendak surga. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, maka bahkan klan Kaisar tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap monster ini. Memikirkan hal ini, Diling tiba-tiba merasa ingin membunuh. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu mengerti, mengangguk, lalu mundur tanpa suara. Diling menoleh dan menatap Ye Guan di kejauhan. Monster jenius ini harus mati di sini. Dia tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Kalau tidak akan timbul masalah yang tidak ada habisnya. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengepalkan kedua jarinya, lalu meninju ke depan dengan ganas. Saat pukulan ini dilayangkan, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya meletus bak gunung berapi, melahap ribuan mil. Kekuatan jahat yang dahsyat itu langsung menangkis dua kekuatan garis keturunan dan dua niat pedang Ye Guan, dan area ruang waktu tempat Ye Guan sendiri berada mulai runtuh dan musnah lapis demi lapis. Bangkit, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meraung, dan dia dengan ringan mengangkat tangan kirinya. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya dan niat pedang yang tak terkalahkan mengalir ke langit di dalam tubuhnya. Kedua niat pedang itu berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan, yang dengan gila mencekik kekuatan jahat yang mendekatinya. Namun, itu sangat melelahkan. Kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao sekarang 10 kali lebih kuat dari kekuatan 10 alam semesta ekstrim. Di antara langit dan bumi, beberapa kekuatan tengah mencekik satu sama lain, dan niat pedang ketertiban, niat pedang tak terkalahkan, dan kekuatan garis keturunan Ye Guan secara bertahap berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada saat ini. Ye Guan memegang pedang King Xuan erat-erat di tangan kanannya. Pedang King Xuan bergetar hebat, dan niat pedang yang mengerikan terus mengalir keluar dari pedang. Namun, kekuatan jahat di depannya bagaikan tembok kokoh dan tidak dapat digoyahkan sama sekali. Ye Guan tiba-tiba melompat dan menebas Kaisar Fan Zhao dengan pedangnya. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Ketika keterampilan pedang ini dilakukan, kekuatan pedang Ye Guan sendiri berubah secara kualitatif pada saat ini. Niat pedang dan kekuatan darah yang kuat langsung melakukan serangan balik dan secara paksa menekan pikiran jahat mengerikan milik Kaisar Fan Zhao. Tetapi pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba melangkah maju. Saat dia melangkah, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari bawah kakinya dan menekan niat pedang dan kekuatan garis keturunan Ye Guan. Pada saat yang sama, dia meninjunya, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Ye Guan seperti gelombang. Suara ledakan terus bergema antara langit dan bumi.
di bawah tatapan banyak sekali orang kuat di tembok kota kekaisaran, cahaya pedang terguncang kembali oleh pukulan ini, dan dalam sekejap mata ia telah mundur ribuan kaki jauhnya. Itu Ye Guan dalam cahaya pedang. Saat Ye Guan berhenti, kekuatan garis keturunan dan niat pedang di sekelilingnya langsung dibubarkan oleh kekuatan jahat, tetapi pada saat berikutnya, pikirannya bergerak, dan semua niat pedang dan kekuatan garis keturunan yang tersebar itu berkumpul lagi. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Kaisar Fan Zhao juga menatapnya. Ekspresi wajahnya kosong. Satu tangan terkepal erat di belakang punggungnya. Di sekelilingnya, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang. Sangat menakutkan. Yang paling mengerikan adalah saat dia melancarkan aksinya, kekuatan jahatnya malah makin bertambah. Di dinding klan kekaisaran, Kaisar Ling yang terkemuka memandang Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao di kejauhan, matanya penuh ketakutan. Kekuatan kedua orang ini agak terlalu kuat, terutama Kaisar Fan Zhao, yang kekuatan jahatnya sangat mengerikan. Jika dia dibiarkan terus melahap kekuatan jahat tak berujung di alam semesta ini, kemungkinan besar dia akan menjadi seorang kaisar. Jadilah kaisar, Diling tidak berani memikirkannya lebih jauh. Selain Kaisar Fan Zhao, kekuatan tempur Ye Guan juga sangat kuat. Dengan dua kekuatan garis keturunan ditambah dua niat pedang, dia benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Namun dia malah bertemu dengan wanita yang lebih mesum. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan, menjentikkan kera bajunya dengan tangan kirinya, dan berkata dengan santai, hanya itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bukankah wanita ini telah memberikan segalanya? Di dalam klan kekaisaran, banyak sekali orang kuat yang menatap Kaisar Fan Zhao dengan tak percaya, termasuk pemimpin Kaisar Ling. Ye Guan menatap Kaisar Fan Zhao. Di sekelilingnya, darah gila dan darah fana mengalir deras. Tepat saat dia hampir menjadi gila, darah gilanya tiba-tiba mendidih. Saat berikutnya, darah gilanya benar-benar meninggalkan tubuhnya dan menerkam langsung kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao antara langit dan bumi. Darah iblis gila itu jahat, jalan jahat Kaisar Fan Zhao juga jahat. Keduanya benar-benar dapat saling melahap. Tentu saja, mereka berdua sangat marah hari ini, karena sebelum bertemu dengan garis keturunan iblis gila, kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao dapat melahap semua kejahatan di dunia, dan pikiran jahat apapun harus tunduk. Akan tetapi, hingga bertemu dengan garis keturunan iblis gila, ia menemukan bahwa ia bahkan tidak dapat melahap garis keturunan iblis gila. Hal yang sama berlaku untuk garis keturunan gila. Meskipun itu adalah garis keturunan, itu sebenarnya adalah sejenis kejahatan. Sebelumnya, ia dapat melahap apa saja yang berhubungan dengan pikiran jahat. Tetapi saat ini, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan kejahatan. Tak ada satupun kekuatan yang yakin, langsung memulai pertarungan satu lawan satu. Kaisar Fan Zhao melirik kekuatan darah Ye Guan yang menggila dengan tenang. Lalu dia menatap Ye Guan. Apakah sudah waktunya untuk membakar tubuh dan jiwa? Apa yang membuatmu begitu tergila-gila? Pada saat ini, menara kecil di dalam tubuh Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam Kaisar Fan Zhao, tetapi ditekan oleh Kaisar Fan Zhao di tempat. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dua niat pedang dan darah fana di tubuhnya ditingkatkan hingga ekstrim olehnya. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Dengan pedang ini, kekuatan pedang Ye Guan meroket pesat dan mencapai batasnya. Namun, Kaisar Fan Zhao hanya mengarahkan jarinya dengan ringan.
dan kekuatan jahat yang mengerikan langsung menekannya di tempat. Kedua niat pedang itu langsung hancur. Tetapi pada saat berikutnya, kedua niat pedang itu dipadatkan lagi oleh Ye Guan. Namun, dia masih tidak bisa mematahkan kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao. Kaisar Fan Zhao perlahan-lahan merentangkan tangan kirinya, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari ruang dan waktu yang awalnya rusak antara langit dan bumi. Hanya dalam sekejap, bagian luar kota kekaisaran berubah menjadi lautan darah yang tak berujung. Kekuatan jahat yang dahsyat bahkan menyebabkan seluruh kota kekaisaran bergetar hebat. Yang paling mengerikan adalah formasi pertahanan kota kekaisaran mulai tidak mampu lagi bertahan, dan retakan berbentuk jaring laba-laba yang tebal pun bermunculan di tembok kota. Kaisar Fan Zhao berjalan perlahan menuju Ye Guan di kejauhan. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Aku adalah tubuh malapetaka abadi. Aku dilahirkan untuk menghadapi malapetaka. Kejahatan di dunia ini tidak ada habisnya. Aku tidak akan mati. Belum lagi kamu. Bahkan jika anggota keluargamu keluar, mereka tidak dapat membunuhku." Bab 1338, Rok Polos, Tubuh Bencana Abadi. Terlahir untuk menghadapi bencana. Pada saat ini, Ye Guancai tiba-tiba menyadari satu hal, yaitu, Kaisar Fan Zhao dulunya adalah seorang yang jahat, dan dia telah menjalani jalan jahat itu selama ribuan generasi. Lagi pula, bencana kosmik terjadi di mana-mana di dunia ini, karena bencana kosmik berasal dari pikiran jahat makhluk hidup. Artinya, bencana muncul sebagai respons terhadap bencana. Selama semua makhluk hidup tidak binasa, pikiran jahat tidak akan berhenti. Selama pikiran jahat tidak berhenti, dia, Kaisar Fan Zhao, tidak akan mati. Bagaimana cara membunuhnya? Ye Guan memandang Kaisar Fan Zhao yang berdiri di kejauhan. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao berdiri di sana dengan tenang. Tetapi pikiran jahat yang tak ada habisnya di dunia terus-menerus berkumpul ke arahnya. Ketika pikiran-pikiran jahat ini melihat Kaisar Fan Zhao, mereka bersorak dan gembira. Selama ada malapetaka, tubuhnya akan abadi, dharmanya tidak akan bisa diganggu-gugat, dan taunya tidak akan bisa dihancurkan. Jalan semacam ini sangat langka di seluruh alam semesta, dan sekarang Kaisar Fan Zhao telah berhasil keluar darinya. Jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap pedang King Xuan di tangannya. Pedang King Xuan tampaknya merasakan semangat juang tuannya, dan mulai bergetar hebat. Suara dentingan pedang tak henti-hentinya, dan semangat juang melanda seluruh surga dan dunia. Ye Guan mendongak ke arah Kaisar Fan Zhao dan tertawa, "Bertarung lagi." Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang telah merobek segalanya dan menebas langsung ke arah Kaisar Fan Zhao. Pada titik ini, Ye Guan tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Pertarungan ini ditujukan untuk dirinya sendiri, untuk peradaban di seberang sana, dan untuk saudara-saudaranya yang telah gugur. Menghadapi pedang Ye Guan, ekspresi Kaisar Fan Zhao setenang air. Dia hanya menjentikkan lengan bajunya, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya membanjiri Ye Guan di kejauhan seperti air pasang. Cahaya pedang, kekuatan jahat, begitu kedua kekuatan berkumpul, mereka mulai bertarung dengan sengit. Area di mana mereka berada hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Potongan alam semesta dan ruang ini tidak dapat menahan kekuatan mereka berdua. Pada saat ini, Ye Guan telah melupakan hidup dan mati, dan bertarung dengan sekuat tenaga. Setiap serangan pedang adalah batasnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mengayunkan pedang King Xuan di tangannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa pada Kaisar Fan Zhao.
Kekuatan jahatnya begitu kuat sehingga bahkan pedang King Xuan tidak dapat menghancurkannya. Karena garis keturunannya yang gila dan niat pedang yang tak terkalahkan, Ye Guan menjadi semakin kuat, tetapi kekuatan jahat di sekitar Kaisar Fan Zhao juga semakin kuat. Keduanya menjadi lebih kuat saat mereka terus bertarung. Pertarungan antara keduanya mengejutkan sekelompok orang kuat dari klan kekaisaran yang berdiri di sana. Tidak peduli apakah itu Ye Guan atau Kaisar Fan Zhao, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan terlalu mengerikan. Ini jauh lebih kuat daripada rata-rata pria kuat yang melampaui level setengah langkah. Sang pemimpin, Kaisar Ling, menatap Ye Guan dengan niat membunuh di matanya. Kebencian antara klan kekaisaran dan peradaban di sisi lain tidak mungkin diselesaikan. Oleh karena itu, pemuda pembudidaya pedang di depannya harus mati. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi klan kekaisaran di masa mendatang. Untungnya pemuda ini tidak dilahirkan dalam keluarga kaisar. Kalau tidak, dia benar-benar tidak berani memikirkannya. Kalau saja orang jenius semacam ini lahir di dalam keluarga Kaisar Agung, di era yang belum ada Kaisar Agung, itu akan terlalu mengerikan, cukup untuk mempengaruhi pola seluruh era Kaisar di alam semesta. Karena keluarga Kaisar Agung pasti akan melatihnya dengan gila-gilaan, bahkan akan memberinya persenjataan kekaisaran. Bagus, bagus, Diling menghela napas lega. Selama orang tersebut bukan berasal dari keluarga Kaisar Agung, keluarga kekaisaran mereka tidak akan takut padanya. Di kejauhan, Ye Guan menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Niat pedangnya yang tak terkalahkan dan niat pedangnya yang teratur terus meningkat dalam pertempuran yang gila itu. Setiap ayunan pedangnya dapat menghancurkan segalanya. Semua hukum dan prinsip dunia ini seperti kertas di depan pedangnya. Kekuatannya sungguh mengerikan. Akan tetapi, saat berhadapan dengan pedang King Xuan dan niat pedangnya, Kaisar Fan Zhao mampu tetap tenang dan dengan mudah bertahan, tidak peduli seberapa ganasnya serangannya. Di tembok kota, Kaisar Ling menatap Kaisar Fan Zhao. Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan kaget, dia sedang berjuang untuk menyerap kekuatan jahat tak terbatas yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Saat dia menemukan ini, Diling merasa ngeri, baru pada saat inilah dia mengerti bahwa setelah Kaisar Fan Zhao melahap pikiran jahat wilayah kekaisaran, dia tidak sepenuhnya menyerap pikiran jahat itu. Sebenarnya ini normal, ada lebih dari ratusan juta makhluk hidup di wilayah kekaisaran ini, dan berapa banyak pikiran jahat yang mereka miliki. Setelah dia menyerapnya ke dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk mencernanya sepenuhnya dalam waktu singkat. Tetapi pada saat ini, melalui pertarungan, dia dapat dengan cepat menyerap dan melahap pikiran-pikiran jahat tersebut. Begitu dia menyerap semua pikiran jahat. Diling tidak berani berpikir lebih jauh. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan ke arah Diling dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami sudah siap. Bagaimana kalau kita mulai sekarang?" Diling menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan, tangannya terkepal erat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tunggu." Meskipun lelaki tua itu sedikit terkejut, dia tidak bertanya apa-apa lagi dan minggir. Pada saat ini, formasi di tembok kota kekaisaran telah diaktifkan sepenuhnya, dan perisai energi yang kuat telah menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Karena Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao sangat kuat, jika formasi tidak diaktifkan sepenuhnya, kekuatan mereka berdua pasti sudah menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Kekuatan keduanya. Sekarang kekuatannya luar biasa. Di dalam menara kecil, Zudao juga menyaksikan pertempuran ini, dan dia lebih cemas daripada orang lain.
Jika Ye Guan kalah, dia akan benar-benar tamat. Tetapi dilihat dari situasi pertempuran saat ini, kekuatan Kaisar Fan Zhao sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia dapat melihat sekilas bahwa Kaisar Fan Zhao belum mencapai batasnya. Menyaksikan pertempuran di luar, wajah Zhu Dao tampak tidak yakin. Dia sekarang bertanya-tanya apakah dia harus merebut menara kecil Ye Guan dan melarikan diri jika situasinya memburuk. Di luar, pertempuran menjadi semakin sengit. Faktanya, garis keturunan gila Ye Guan dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sangat sengit. Pada saat ini, kedua kekuatan telah menghasilkan api sungguhan. Di atas langit, kekuatan jahat yang tak berujung dan kekuatan garis keturunan yang tak berujung bertabrakan dengan gila-gilaan. Setiap tabrakan akan menyebabkan alam semesta dan galaksi bergetar hebat. Dua kekuatan dahsyat itu menyebar dan menghancurkan segalanya. Biasanya, seorang saint sejati akan hancur menjadi abu bahkan jika ia mendekatinya. Apalagi ikut serta dalam pertempuran semacam ini. Di dinding klan kekaisaran, banyak orang kuat klan kekaisaran telah mengembangkan rasa takut di hati mereka. Dilihat dari situasi pertempuran saat ini, mereka akan mati jika meninggalkan kota. Pertempuran yang paling sengit terjadi antara Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao. Jalan mereka benar-benar berbeda. Yang satu adalah jalan ketertiban, dan yang satu lagi adalah jalan kejahatan. Kedua jalur itu bertabrakan dengan gila-gilaan antara langit dan bumi. Kekuatan sisa yang dihasilkan oleh tabrakan dua jalur itu telah menghancurkan seluruh kekaisaran menjadi berkeping-keping. Jika kota kekaisaran itu tidak dilindungi oleh formasi besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung, kota itu pasti sudah menjadi abu sejak lama. Dan di kedalaman kota kekaisaran, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan. Aura ini telah terkunci pada Ye Guan di kejauhan. Selama Ye Guan lolos, mereka akan segera menyerang. Jika Kaisar Fan Zhao dikalahkan, mereka juga akan segera menyerang. Latar belakang keluarga Kaisar jelas berada di luar imajinasi orang awam. Ledakan, pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan, diikuti oleh cahaya darah dan cahaya pedang yang tiba-tiba meledak. Di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Ye Guan berhenti, dan pada saat ini, niat pedang di area tempatnya berada telah ditekan oleh kekuatan jahat dan lingkarannya terus menyusut. Mulailah menekan jalan raya. Kaisar Fan Zhao berdiri di kejauhan. Jubahnya yang berwarna merah darah tampak lebih menawan saat ini dan matanya bersinar dengan nyala api merah darah. Aura yang kuat menyebar dari langit dan bumi. Bukan hanya dua niat pedang Ye Guan tidak mampu menahannya, bahkan tirai cahaya formasi pelindung kaisar di kejauhan memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya dan akan hancur kapan saja. Setelah Ye Guan berhenti, pada saat ini, kedua niat pedangnya telah ditekan oleh kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao dan menyusut kembali ke tubuhnya. Penindasan semacam ini muncul lagi, dan perasaan tidak berdaya itu sekali lagi muncul dalam hatinya. Terlebih lagi, kekuatan jahat pada Kaisar Fan Zhao di kejauhan masih meningkat pesat, seolah-olah tidak ada batasnya. Pada saat ini, niat pedangnya yang bersifat ketertiban dan niat pedang yang tak terkalahkan telah ditekan. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, melirik pedang King Xuan di tangannya, dan hendak menyerang lagi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lautan kesadarannya. Kami bersedia mengikuti perintah Master Pedang Ketertiban. Ini suara pemimpin, dan ketika suara ini terdengar, tak lama kemudian, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berdatangan. Suara semua makhluk hidup di seluruh peradaban seberang. Di bawah propaganda pemimpin,
Berita tentang medan perang di sisi lain dengan cepat menyebar ke seluruh peradaban di sisi lain. Ketika mereka mengetahui bahwa Saint Ye Guan tengah berperang demi peradaban di sisi lain, semua makhluk dari peradaban di sisi lain memilih untuk percaya kepada Ye Guan tanpa keraguan sedikitpun. Adapun mempercayai Ye Guan, mereka bahkan tidak memikirkannya. Karena di dalam hati mereka, Ye Guan adalah putra suci peradaban seberang, dan penyelamat peradaban seberang. Wajar saja jika kita percaya padanya, dengan keyakinan semua makhluk hidup di peradaban seberang. Niat pedang ketertiban Ye Guan tiba-tiba mengalami perubahan drastis pada saat ini. Kekuatan iman yang mengerikan berubah menjadi niat pedang ketertiban dan membubung ke langit. Hanya dalam sekejap, ia mengusir kekuatan jahat di sekitarnya. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Jalan ketertiban, aura pedang Ye Guan menjadi semakin kuat, menyapu langit dan bumi seperti air terjun. Pada saat ini, bahkan kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao pun berhasil dipukul mundur. Kaisar Fan Zhao menatap Ye Guan dengan tatapan tenang dan tidak mengambil kesempatan untuk menyerang. Pada saat ini, ilmu pedang tingkat perintah Ye Guan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan situasinya pun berbalik dalam sekejap. Iman semua makhluk di tangan Ye Guan, pedang King Xuan bergetar terus-menerus, dan niat pedang yang mengerikan terus menyeruak keluar, memenuhi langit dan bumi. Ye Guan merasakan niat pedang yang mengerikan yang terkandung dalam pedang King Xuan di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Kaisar Fan Zhao di kejauhan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang membumbung tinggi ke angkasa lalu menebas dengan ganas. Tebasan pedang ini benar-benar membuat lubang pada kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengarahkan jarinya, dan jari ini sebenarnya menunjuk langsung ke ujung pedang King Xuan milik Ye Guan. Wah, ribuan sinar darah hancur, dan Kaisar Fan Zhao terpaksa mundur dengan keras oleh pedang ini. Dalam proses mundurnya, kekuatan jahat di sekitarnya langsung dibubarkan oleh pedang Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Diling dan yang lainnya di tembok kota tiba-tiba tampak muram. Kaisar Fan Zhao segera berhenti. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya dengan lembut, dan kekuatan jahat yang telah terpecah dengan cepat berkumpul kembali. Cara hebat mengembun, pada saat ini, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang dan menebas dengan ganas ke arah Kaisar Fan Zhao. Saat pedang itu jatuh, suara pedang membubung ke langit dan bergema di seluruh wilayah kekaisaran. Di wilayah ruang waktu tempat Kaisar Fan Zhao berada, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung ditekan dan cekung. Menghadapi pedang Ye Guan, Kaisar Fan Zhao tidak mundur melainkan malah maju, berubah menjadi seberkas darah dan menyerbu ke arahnya. Niat pedang ketertiban langsung bertabrakan dengan kekuatan jahat Kaisar Fan Zhao. Seperti kavaleri kedua belah pihak yang bertarung, dua jalan mengerikan saling bergegas menuju satu sama lain, dan sebelum mereka bertabrakan, segala sesuatu antara langit dan bumi telah terkoyak, dan bahkan formasi pelindung kaisar di kejauhan mulai hancur pada saat ini, membuat sekelompok kaisar yang kuat takut untuk bergegas memperbaikinya. Ledakan, begitu keduanya bertabrakan. Gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus antara langit dan bumi, yang langsung memusnahkan segalanya, dan kota kekaisaran hampir hancur. Namun, dengan upaya bersama dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di klan kekaisaran, mereka masih berhasil menahan gelombang kejut yang mengerikan ini. Semua orang kuat dari klan kekaisaran memandang ke kejauhan dengan rasa takut yang tersisa, wajah mereka penuh dengan kengerian. Di kejauhan,
Ye Guan dan Kaisar Fan Zhao juga berhenti. Ye Guan berdiri dengan pedang panjang di tangannya, memancarkan niat pedang ketertiban yang tak berujung. Setelah dipercayai oleh semua makhluk di peradaban seberang, kini dia merasakan bahwa niat pedangnya memiliki kekuatan tak terbatas. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao berdiri dengan tenang. Ekspresinya masih tenang. Meskipun niat pedang Ye Guan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, itu masih belum dapat menghancurkannya. Ye Guan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba keluar perlahan dari tubuhnya. Itu seorang wanita, yang keluar adalah Fan Shan. Saat melihat Fan Shan, Ye Guan tertegun. Fan Shan datang ke depan Kaisar Fan Zhao hanya dalam satu langkah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap Ye Guan di kejauhan, sambil tersenyum tipis. Bisakah kau menebak identitasku? Ye Guan menatap Fan Shan. Kamu ada hubungan darah dengan Kaisar Fan Zhao. Fan Shan tersenyum manis. Aku sudah menebak setengahnya. Aku memang punya hubungan dengannya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan mendengar Fan Shan berkata lagi, aku adalah pikiran baiknya, tetapi aku juga memiliki identitas lain, yaitu Kaisar Dewa Penciptaan. Ye Guan menatap Fan Shan tanpa berkata apa-apa. Kaisar Fan Zhao memandang Fan Shan dan tidak berbicara. Fan Shan tiba-tiba menoleh ke arah Kaisar Fan Zhao dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu juga terkejut? Kaisar Fan Zhao menatapnya dan tetap tidak mengatakan apapun. Jelas saja dia tidak tahu tentang ini. Fan Shan tersenyum dan berkata, jalan jahat berlangsung selama ribuan kehidupan. Apakah menurutmu jalanmu adalah yang terakhir? Tidak. Jalan baik adalah yang terakhir. Setelah kita menyatu, kau akan menjadi aku dan aku akan menjadi kau. Baik dan jahat akan menjadi satu, tak terkalahkan dari zaman dahulu hingga sekarang. Kaisar Fan Zhao menatap Fan Shan di depannya dan berkata, kamu adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh penguasa Pena Dao Agung. Fan Shan tersenyum dan berkata, ayah, Kaisar Fan Zhao tetap diam, alisnya sedikit berkerut. Pemilik Avenue Pen, di kejauhan, wajah Ye Guan semuram air. Dia tidak menyangka bahwa pemilik Pena Dao Agung akan memiliki rencana yang begitu mendalam. Fan Shan menatap Kaisar Fan Zhao. Jangan khawatir, kau sekarang jauh lebih kuat dariku. Penggabungan kita, penggabungan Dao Agung, masih didasarkan padamu. Tentu saja, aku adalah kau dan kau adalah aku. Aku pada dasarnya adalah bagian dari Daomu. Dengan kata lain, kau juga adalah bagian dari Daoku. Kaisar Fan Zhao ragu-ragu sejenak dan berkata, ayo. Fan Shan tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Guru Pena Dao Agung memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Kamu masih terlalu muda. Setelah berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan tiba-tiba menghilang di balik kening Kaisar Fan Zhao. Ledakan, dalam sekejap, aura Kaisar Fan Zhao melonjak liar. Hanya dalam sekejap, formasi pelindung Kaisar Agung di kejauhan langsung hancur dan berubah menjadi abu. Beberapa orang kuat klan Kaisar terkemuka langsung dimusnahkan. Dan orang kuat klan Kaisar yang tersisa juga mundur dengan liar dan menjauh dari daerah ini. Di kejauhan, niat pedang ketertiban Ye Guan juga ditekan pada saat ini, dan bahkan garis keturunan gilanya langsung ditekan pada saat ini, tidak dapat bergerak sama sekali. Ye Guan memegang pedang King Xuan secara horizontal di depannya, tetapi dalam sekejap, pedangnya benar-benar mulai retak. Gunung Fanjing, sang Master Daobi duduk di depan papan catur. Dia menulis sepatah kata dan senyum muncul di wajahnya.
Sukun Tianming. Akhirnya aku memenangkan permainan ini. Dia dan wanita berok polos bertaruh di sini tahun itu. Kedua belah pihak hanya bisa menggunakan otaknya dan tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi. Dan sekarang, dia menang. Kaisar Fan Zhao telah menggabungkan dua jalan kebaikan dan kejahatan. Bahkan sejuta Yeguan bukanlah tandingannya jika dia selangkah lagi dari jalan itu. Senyum di wajah pemiliknya berangsur-angsur melebar. Di dalam menara kecil, Zhu Dao tampak pucat dan terjatuh ke tanah. Di luar klan kekaisaran, Yeguan tertegun sejenak saat dia melihat pedang King Xuan yang retak di tangannya. Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan mengeluarkan menara kecil itu. Sambil menatap menara kecil di depannya, dia berkata dengan lembut, "Tuan Menara, kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Kamu bisa pergi sekarang." Setelah mengatakan ini, tubuh dan jiwanya tiba-tiba mulai terbakar, dan pada saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Kaisar Fan Zhao. Begitu pedang itu terhunus, Yeguan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kakak laki-laki kedua, kakak perempuan ketiga. Aku tidak bisa lagi menghidupkan kalian kembali. Jadi mari kita mati bersama. Dalam sekejap, pedangnya mencapai Kaisar Fan Zhao. Akan tetapi, pada saat ini, aura yang ditunjukkan oleh pedangnya saat menghadapi Kaisar Fan Zhao bagaikan kunang-kunang saat menghadapi cahaya bulan yang terang benderang. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Di kejauhan, Kaisar Fan Zhao tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan dengan ringan meninju pedang King Xuan milik Yeguan. Tepat ketika semua orang mengira pukulan ini akan membunuh Yeguan, sebuah kejadian tak terduga muncul. Pedang King Xuan milik Yeguan benar-benar menembus lengan Kaisar Fan Zhao, lalu menusuk tubuhnya di sepanjang lengannya. Semua orang tercengang. Di Gunung Fanjing, pemilik Dao Pen tiba-tiba berdiri, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tianming tidak mengambil tindakan apapun. Bagaimana itu mungkin? Apa yang sedang terjadi? Di luar kota kekaisaran, Yeguan juga tercengang. Pada saat ini, suara gilas sang leluhur tiba-tiba terdengar di dalam benaknya. Cepat, cepat lahap kultivasinya dan rebut jantung jahatnya. Cepat. Mendengar ini, Yeguan tidak punya waktu untuk memikirkannya dan langsung menggunakan pedang King Xuan. Hanya dalam sekejap, dia menggali hati jahat Kaisar Fan Zhao dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, auranya meroket dengan cepat. Hanya dalam sekejap, dia benar-benar berhasil menembus batasannya sendiri dan mencapai alam di luar Tao, yaitu Kaisar Agung. Merasakan api jahat muncul dari mata Kaisar Fan Zhao, Yeguan tiba-tiba menghunus pedang King Xuan dan menebas matanya dengan satu pukulan. Tertawa, mata Kaisar Fan Zhao langsung hancur, dan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar. Untuk berjaga-jaga, Yeguan menusukkan pedang King Xuan ke tubuh Kaisar Fan Zhao lagi, berniat membunuhnya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menekan pedang King Xuan milik Yeguan. Yeguan merasa ngeri dan dengan panik mendesak pedang King Xuan, tetapi itu tidak berguna. Dia tidak dapat menggoyahkan kekuatan itu sama sekali. Ketika dia sedang bertanya-tanya, Kaisar Fan Zhao yang ada di depannya telah menghilang. Yeguan tertegun di tempat, kesadarannya menyebar ke seluruh surga dan dunia. Tetapi dia tidak menemukan sosok Kaisar Fan Zhao sama sekali. Di padang rumput, seorang wanita berjalan maju perlahan. Lengan kirinya hancur, matanya hancur, dan tubuhnya penuh retakan dan compang camping. Dia menyeret tubuhnya dan terhuyung menjauh. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian menetes ke tanah.
Kaisar Fan Zhao, puluhan kaki jauhnya darinya, ada sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi dengan beberapa buah berwarna emas dan ungu di atasnya. Di bawah pohon, ada seorang gadis berpakaian hijau. Dia menghitung buah-buah di pohon itu dengan hati-hati menggunakan jari-jarinya. Kaisar Fan Zhao perlahan mengangkat tangan kanannya yang sudah retak dan tulangnya terlihat, lalu berkata dengan lembut, "Jingan." Di kejauhan, gadis berbaju hijau itu tertegun saat mendengar suara itu, lalu tiba-tiba berbalik ketika dia melihat wanita lumpuh di kejauhan. Matanya membelalak tak percaya. Kau adalah Yinian." Di kejauhan, wanita lumpuh itu tidak dapat bertahan lagi, kakinya lemas, dan dia langsung terjatuh. Gadis berpakaian hijau itu ketakutan dan bergegas menghampiri. Pada saat ini, dia melihat ruang waktu yang tidak jauh telah terbelah, dan seorang wanita berpakaian polos perlahan berjalan keluar. Tepat saat perempuan lumpuh itu hampir terjatuh ke tanah, perempuan berpakaian sederhana itu mencondongkan tubuhnya dan memeluknya, mendekapnya dalam lengannya. Perempuan lumpuh itu terbaring di pelukan perempuan yang memakai rok polos. Air mata dan darah mengalir dari matanya. "Bibi, sakit, sakit." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, dan gumpalan gas misterius perlahan melayang keluar. Itu adalah jiwa Ling Xiao yang tersisa. Bersambung.